Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat paling aman di dunia ini, tempat di mana cinta tak pernah pudar, tak peduli seberapa dalam luka yang kita bawa. Sampai hari itu tiba, ketika ayah saya memandang saya dengan mata penuh kebencian dan berkata, "Kau sudah mati bagi kami. Hanya karena saya mencintai seorang pria. Nama saya Ardi. Saya lahir dan besar di sebuah kampung kecil di pinggiran Yogyakarta, di mana suara adzan pagi bercampur dengan aroma kopi tubruk dan gorengan dari warung tetangga. Keluarga kami sederhana, ayah guru ngaji di masjid kampung, ibu penjahit rumahan, dan saya anak tunggal yang selalu dibanggakan karena rajin salat dan hal beberapa surah Al-Quran. Sejak kecil, saya tahu ada sesuatu yang berbeda dalam diri saya. Saat teman-teman sebaya membicarakan gadis-gadis cantik di sekolah, hati saya justru berdegup kencang saat melihat Rio, teman sekelas yang selalu tersenyum malu-malu saat bola oli mengenai tangannya. Saya menyembunyikannya bertahun-tahun. Di masyarakat Jawa seperti kami, bicara soal perasaan saja sudah dianggap tabu, apalagi perasaan yang salah menurut agama dan adat. Saya kuliah di Universitas Negeri di Jogja, jurusan sastra, berharap bisa melarikan diri dari tekanan kampung. Di sana, saya bertemu Rea. Dia mahasiswa arsitektur, tinggi, berkulit sawo matang, dengan senyum yang selalu membuat dunia terasa lebih ringan. Kami bertemu di perpustakaan kampus, saat sama-sama mencari buku puisi Chairil Anwar. "Aku suka bait ini," katanya pelan, menunjuk baris, "aku ini binatang jalang. Karena kadang aku merasa seperti itu, terperangkap dalam tubuh sendiri." Saya tersenyum, hati bergetar. Dari situ kami mulai sering bertemu. Ngopi di angkringan malam hari, jalan-jalan di Malioboro sambil makan gudeg, atau sekadar duduk di bangku taman kampus membicarakan mimpi. Rea yang pertama kali mengakui perasaannya. Malam itu, di bawah pohon beringin tua dekat akultasnya, dia memegang tangan saya. "Ardi, aku suka kamu. Bukan sebagai teman." Saya menangis. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya ada seseorang yang mengerti rasa yang selama ini saya pendam sendirian. Kami mulai menjalani hubungan diam-diam, tidak berani pegangan tangan di tempat umum, tidak berani cerita pada siapapun. Di Indonesia, terutama di lingkungan konservatif seperti kami, menjadi gay berarti siap dihakimi, dikucilkan, bahkan dianggap membawa malu pada keluarga. Rea berasal dari keluarga lebih terbuka. Ayahnya pegawai negeri di Solo, ibunya guru sekolah dasar. Mereka tahu Rea berbeda sejak remaja, tapi memilih diam karena yang penting anak bahagia. Saya iri padanya. Keluarga saya. Ayah selalu bilang, laki-laki harus kuat, harus nikah, punya anak, lanjutkan garis keturunan. Setiap pulang kampung, ibu bertanya, "Kapan bawa pacar pulang?" Tetangga sudah pada tanya. Saya bohong terus. Bilang sedang fokus kuliah, belum ada yang cocok. Tapi rahasia tak pernah aman selamanya. Suatu hari, saat libur semester, saya lupa logout akun Instagram di laptop rumah. Ayah, yang sedang mencari resep obat herbal untuk ibu, membuka browser dan melihat chat saya dengan Rea. Oto-oto kami berdua, pesan-pesan mesra, semua terbuka lebar. Malam itu, rumah menjadi neraka. Ayah memanggil saya ke ruang tamu, wajahnya merah padam. "Ini apa?" teriaknya, melempar ponsel ke lantai. Ibu menangis di sudut, memeluk mukena. "Kau bikin malu keluarga, Ardi. Kau sakit. Ini pengaruh setan." Saya mencoba menjelaskan. "Ayah, ini bukan pilihan. Saya lahir begini. Saya tetap anak ayah, tetap cinta keluarga." Tapi ayah tak mau dengar. Dia memukul saya, pertama kalinya dalam hidup. "Kau bukan anakku lagi. Mulai sekarang kau mati bagi kami." Ibu hanya menangis, tak berani membela. Pagi harinya, mereka mengemas barang-barang saya dan menyuruh saya pergi. "Jangan pernah balik lagi. Kami akan bilang ke kampung kau sudah pindah ke Jakarta, cari kerja."
Saya pergi dengan hati hancur. Rea menjemput saya di terminal, memeluk erat saat saya menangis di bahunya. Kami pindah ke kos-kosan kecil di Jakarta, mulai hidup baru. Saya kerja di KAI kecil di Kemang, Rea lanjut magang di Irma Arsitek. Kami bahagia, meski sederhana. Setiap malam, kami berbaring bersama, saling cerita mimpi membangun rumah kecil di pinggir sawah, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi luka keluarga tak pernah sembuh. Saya sering menelepon ibu diam-diam, tapi selalu ditolak. Suatu hari, saya dengar dari tetangga kampung bahwa ayah mengadakan selamatan, seolah saya benar-benar mati. Mereka bilang ke semua orang, anak kami sudah tiada karena kecelakaan di Jakarta. Saya syok. Mereka menghapus saya dari hidup mereka secara hariah. Hidup di Jakarta tak mudah, tapi bersama Rea, segalanya terasa mungkin. Kami tinggal di kontrakan kecil di Tebet, dinding tipis, suara tetangga jelas terdengar. Tapi di sana, kami bebas. Bebas memeluk tanpa takut dilihat orang, bebas tertawa lepas saat memasak nasi goreng tengah malam. Rea selalu bilang, kita keluarga kita sendiri sekarang, Ardi. Saya mulai bergabung dengan komunitas underground di Jakarta. Lewat aplikasi, kami bertemu teman-teman sesama, berbagi cerita. Ada yang sudah open ke keluarga, ada yang seperti saya, dikucilkan. Kami saling menguatkan. Saya belajar bahwa menjadi gay bukan penyakit, bukan dosa yang tak termakan. Itu hanya cara Tuhan menciptakan keragaman. Tapi bayang-bayang masa lalu selalu mengikuti. Suatu malam, saya bermimpi ayah datang, meminta maaf. Bangun tidur, air mata basah. Rea memeluk saya, suatu hari mereka akan mengerti, sayang. Kami merayakan ulang tahun hubungan kami yang kedua di Ancol, jalan-jalan di pantai saat senja. Rea memberi saya gelang batu akik sederhana. Ini simbol kita selamanya, katanya. Saya bahagia, tapi dalam hati ada kekosongan. Saya rindu ibu, rindu aroma masakan rumah, rindu suara ayah membaca Al-Quran. Berita buruk datang tiba-tiba. Tetangga kampung menelepon bilang ibu sakit parah. Kanker paru, katanya. Saya panik. Ingin pulang tapi takut ditolak lagi. Rea mendukung, pergi saja Ardi. Ini ibumu. Saya pulang sendirian ke Jogja. Sampai di rumah, pintu diketuk tapi tak ada jawaban. Akhirnya, tante membuka. Wajahnya kaget melihat saya. Ardi, kamu hidup. Di dalam, ibu terbaring lemah di kamar. Melihat saya, dia menangis. Anakku. Makan ibu. Kami berpelukan lama. Ayah tak ada di rumah, katanya sedang di masjid. Malam itu, kami bicara panjang. Ibu cerita betapa ayah menderita setelah mengusir saya. Dia marah pada diri sendiri, tapi gengsi dan tekanan masyarakat membuatnya keras kepala. Ayah bilang ke semua orang kamu mati, supaya tak ada yang tanya lagi. Supaya malu kami tertutup. Hati saya sakit mendengarnya. Tapi ibu memeluk saya erat. Ibu tetap cinta kamu, nak. Apapun yang terjadi. Beberapa hari saya temani ibu. Ayah pulang, tapi menghindar. Tak mau bicara. Hanya memandang dari jauh, mata merah. Saya tahu dia berjuang dalam hati. Ibu membaik sedikit, saya kembali ke Jakarta dengan hati lebih ringan. Hubungan dengan ibu mulai pulih lewat telepon. Tapi ayah tetap diam. 2 tahun berlalu. Hubungan saya dan Rea semakin dalam. Kami rencanakan masa depan meski tahu pernikahan resmi tak mungkin di Indonesia. Kami cukup dengan janji satu sama lain. Tapi badai datang lagi. Suatu hari, Rea sakit demam tinggi. Kami ke dokter, ternyata hipositi. Kami syok. Rea pernah punya masa lalu sebelum kenal saya, tapi kami selalu hati-hati. Dokter bilang bisa dikontrol dengan obat, tapi biaya mahal. Kami berjuang bersama.
Saya kerja ekstra, Rea tetap semangat desain bangunan. Tapi stigma di masyarakat membuatnya down. Ardi, kalau aku mati, kamu harus bahagia ya, katanya suatu malam. Jangan bicara begitu, saya marah, tapi takut. Kondisi Rea memburuk. Ineksi oportunis datang. Akhirnya, dia dirawat di rumah sakit. Saya tak tidur, jagain dia terus. Di ranjang rumah sakit, dia pegang tangan saya lemah. Terima kasih sudah cinta aku apa adanya. Dia meninggal seminggu kemudian. Saya hancur. Dunia gelap. Sendirian di pemakaman, saya kubur dia di PU Umum Jakarta. Tak ada keluarga Rea yang datang karena mereka tak pernah benar-benar terima. Saya kembali ke kosong. Kerja mekanis, makan tak lahap. Teman komunitas dukung, tapi luka terlalu dalam. Setelah Rea pergi, hidup terasa hampa. Saya pindah kontrakan, tak sanggup tinggal di tempat penuh kenangan. Kerja di KAE, tapi sering melamun. Teman-teman khawatir, ajak ke konselor. Saya cerita semua, dari pengusiran keluarga sampai kehilangan cinta sejati. Perlahan, saya bangkit. Mulai menulis cerita di blog anonim tentang perjuangan gay di Indonesia. Banyak yang komentar, berbagi kisah serupa. Saya sadar, saya tak sendirian. Suatu hari, telepon dari ibu. Suaranya gemetar. Ardi, ayah sakit stroke. Dokter bilang parah. Saya langsung pulang ke Jogja. Di rumah sakit, ayah terbaring tak sadar. Ibu menangis di samping. Melihat saya, dia peluk erat. Ayah sering sebut nama kamu dalam tidur, nak. Dia menyesal. Saya duduk di samping ayah, pegang tangannya. Yah, makan anakmu. Ayah sadar beberapa hari kemudian, tapi lumpuh separuh badan. Dia menangis melihat saya. Ardi. Makan ayah. Ayah bodoh, keras kepala. Kami bicara panjang. Ayah cerita betapa tekanan masyarakat, takut dicap gagal mendidik anak, membuatnya buta. Ayah pikir dengan mengusir kamu, kamu akan sembuh. Tapi ayah yang sakit hati. Saya makan dia. Kami mulai dekat lagi, meski pelan. Ayah terima saya apa adanya, meski tak pernah bilang langsung soal orientasi saya. Tapi ada rahasia yang ayah sembunyikan. Saat sehat sedikit, dia cerita pernah bertemu Rea diam-diam, anak itu datang ke rumah, mintain cinta kamu. Dia bilang akan jaga kamu seumur hidup. Saya shock. Rea pernah ke Jogja tanpa bilang saya, berusaha dekati ayah. Ayah menyesal tak memberi restu saat itu. Hidup mulai normal. Saya bolak-balik Jakarta-Jogja, temani ayah terapi. Ibu bahagia melihat kami akur lagi. Tapi konflik baru muncul. Di kampung, rumor menyebar bahwa saya kembali dari mati. Beberapa tetangga gosip bilang saya bawa sial karena penyakit saya. Ayah marah, bela saya di depan warga. Anakku baik, lebih baik dari kalian yang suka itnah. Itu pertama kalinya ayah bela saya secara terbuka. Saya bertemu pria baru, namanya Ajar. Dia aktif di Jakarta, lembut dan pengertian. Kami mulai dekat, tapi saya trauma, takut kehilangan lagi. Ajar sabar. Kita jalani pelan-pelan, Ardi. Keluarga mulai terima Ajar saat dia kunjungi Jogja. Ibu suka, ayah diam tapi tak keberatan. Tapi ada pengkhianatan yang tak terduga. Sepupu saya yang dulu dekat, ternyata yang bocorkan chat lama saya ke ayah. Dia iri karena saya kuliah bagus, dapat beasiswa. Saat ketahuan dia minta maaf, tapi luka tetap ada. Waktu berlalu, ayah semakin lemah. Stroke kedua datang, dia koma. Di rumah sakit, kami bergantian jaga. Ibu cerita betapa ayah berubah total setelah kematian saya dulu. Dia sering ke makam kosong yang dibuat untuk saya, nangis sendirian. Ayah bilang lebih baik mati daripada kehilangan anak lagi. Saya menangis.
Tak sangka ayah sedalam itu menyesal. Ayah sadar sebentar sebelum meninggal. Dia pegang tangan saya dan ibu. Makan ayah. Jaga ibu ya, nak. Dia pergi tenang. Pemakaman ayah ramai. Seluruh kampung datang. Tapi saya dengar bisik-bisik, anaknya yang mati dulu itu kok hidup lagi. Malam setelah pemakaman, keluarga berkumpul. Paman dan tante mulai bicara, bilang harta warisan ayah harus dibagi sesuai adat, dan karena saya sudah mati dulu, hak saya hilang. Saya syok. Ternyata ayah pernah buat surat wasiat palsu, nyatakan saya meninggal, supaya tak ada yang rebut harta kalau saya tak balik. Ibu bela saya, tapi keluarga besar keras kepala. Adat begitu, sudah diumumkan mati, ya mati. Konflik memuncak. Mereka anggap saya pembawa sial, karena dosa saya bikin ayah sakit. Saya dan ibu sedih. Tapi saya punya bukti. Saat membersihkan kamar ayah, saya temukan surat terakhirnya. Dia tulis sebelum stroke kedua, Ardi anakku satu-satunya. Semua harta untuk dia dan ibunya. Makan ayah yang dulu salah. Juga otorea yang ayah simpan dengan catatan, terima kasih sudah cinta anakku. Saya tunjukkan ke keluarga. Mereka diam, akhirnya hak saya kembali. Tapi luka pengkhianatan dari keluarga besar tetap ada. Mereka menjauh, tak mau tegur sapa. Ibu dan saya tinggal berdua di rumah lama. Saya pindah permanen ke Jogja, kerja remote sebagai penulis relance. Hubungan dengan Ajar semakin serius. Kami rencanakan hidup bersama. Hidup mulai tenang. Ibu sehat, saya bahagia dengan Ajar. Kami sering jalan ke Parangtritis, duduk di pantai sambil lihat sunset. Ajar bilang kita buktikan bahwa cinta kita lebih kuat dari prasangka. Tapi masyarakat tak pernah benar-benar diam di masjid kampung, ada ustaz yang khotbah tentang bahaya, seolah sindir saya. Beberapa warga menjauh, anak-anak dilarang main ke rumah kami. Ibu kuat selalu bilang yang penting kita bahagia, nak. Suatu hari, berita besar. Saya dapat email dari organisasi internasional, cerita blog saya dibaca banyak orang, mereka tawarkan bantuan buat buku. Saya tulis buku autobiografi anonim dulu. Judulnya Hidup Kembali dari Kematian. Buku terbit, meledak. Banyak media liput, meski saya tak muncul wajah. Cerita saya inspirasi banyak gay muda di Indonesia yang dikucilkan keluarga. Tapi backlash datang. Kelompok konserati demo kecil di Jogja bilang buku saya sebarkan penyakit moral. Polisi datang ke rumah, tanya-tanya. Untung ibu tenang, bilang itu hak ekspresi. Ajar selalu di sisi saya. Kita lawan dengan cinta, Ardi. Konflik tertinggi saat keluarga besar ajukan gugatan warisan lagi, bilang surat ayah palsu karena pengaruh dosa saya. Sidang pengadilan dramatis. Saya bawa semua bukti, saksi dokter yang rawat ayah. Hakim putuskan hak saya sah. Tapi di luar pengadilan ada serangan. Rumah kami dilempar batu malam hari. Ibu ketakutan. Kami pindah sementara ke rumah teman di Solo. Saya putuskan buka identitas. Wawancara nasional, cerita semua. Wajah blur, tapi suara jelas. Respons campur. Banyak dukungan dari anak muda, tapi juga ancaman. Akhirnya, badai reda. Buku saya jadi bestseller, diterjemahkan ke Inggris. Saya diundang bicara di seminar hak asasi, meski diam-diam. Keluarga besar akhirnya minta maaf setelah lihat dukungan publik. Mereka sadar malu sendiri dengan sikap mereka. Ibu bangga sering bilang ke tangga, anakku hebat, tulisannya menyentuh hati banyak orang. Saya dan Ajar nikah sederhana, hanya dengan teman dekat dan ibu. Di rumah kami ucap janji, tukar cincin. Ibu menangis bahagia. Kami adopsi anak kucing dulu, latihan jadi keluarga.
Beberapa tahun kemudian saya kembali ke pemakaman saya sendiri. Makam kosong yang ayah buat dulu. Saya bawa bunga, letakkan di sana. Di depan batu nisan bertuliskan nama saya dan tanggal kematian. Saya berdiri sendirian. Dengan bukti hidup saya, buku Otto dengan ajar dan ibu, surat ayah. Saya tersenyum. Ayah, lihat, anakmu hidup bahagia. Dengan bukti cinta yang tak pernah mati. Angin sepoi, seolah ayah jawab dari sana. Hidup tak sempurna. Masih ada prasangka, masih ada luka. Tapi saya belajar, keluarga sejati adalah yang menerima kita apa adanya. Dan cinta, meski dilarang masyarakat, tetap indah dan manusiawi. Saya yang pernah mati karena gay, kini hidup lebih berarti. Untuk Rea di surga, untuk ayah yang menyesal, untuk ibu yang setia, dan untuk ajar yang jadi rumah baru saya. Cinta menang meski pelan.